Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi buat kita semua. Pagi. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama Om sampaikan selamat datang di tempat kami, namanya di Handak ini. Jadi seyogianya kami bersedia mengantar ananda-ananda ini ke Kuari, cuma sesuatu dan lain hal, lagi hujan ini, lagi berkabut, kita utamakan safety ya, keselamatan kita. Jadi dengan sangat terpaksa untuk kunjungannya ini cuma sampai di sini saja ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili manajemen tambang. Sekiranya ananda-ananda ini tujuannya niatnya ke Kuari tapi tidak kesampaian karena cuaca. Nah, kemudian selanjutnya karena kita berada di Handak, tidak ada salahnya barangkali kalau ananda-ananda mendapat penjelasan apa sih Handak ini dan tempatnya, dan insya Allah akan disampaikan kepada om kita atau kakanda kita, dalam hal ini Pak Basri. Dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ya. Iya Pak. Ya, jadi di sini adalah suatu proses untuk mencampur atau menyediakan komponen-komponen yang dibutuhkan pada saat peledakan. Jadi di sini adalah tempat mencampur anpo seperti yang ada dalam karung. Tempat mencampurnya ada di atas. Ini ada 2 molem manual yang kita pakai untuk mencampur anpo. Sudah tahu kan semua apa itu anpo? Tahu? Tahu? Ya, jadi anpo, saya ulangi bahwa anpo adalah amonium nitrat ditambahkan dengan fuel oil. Jadi bisa dilihat langsung contohnya seperti ini. Ini adalah anpo. Ini anpo. Ini adalah anpo yang sudah terbentuk dan sudah siap untuk digunakan untuk peledakan. Seperti ini. Terus apa lagi tuh komponennya? Ada dinamit. Dinamit ini contohnya dinamit. Contohnya dinamit ya. Ini 1 batang 200 gram. Dalam 1 kilonya ada 5 batang. Yang kita pakai sekarang ini. Terus apa lagi komponen handaknya? Detonator. Yang kita pakai adalah detonator elektrik. Ini detonator elektrik. Detonator elektrik punya nomor delay. Nomor delay kalau untuk yang buatan India, ini buatan India, ada di yang punya pemicu di sini. 7 detik. Jadi inilah komponen utama untuk peledakan. Jadi ada anpo, dinamit, dan detonator elektrik. Alat penunjangnya mesin blasting atau blasting ohmmeter juga ini. Ini adalah blasting ohmmeter untuk mengukur tahanan pada saat kita mau masukkan ke blasting mesin. Dan ini adalah blasting mesin untuk melakukan peledakan. Jadi ini saja yang ada di sini.
Jadi di sini adalah proses pencampuran untuk perakitan juga. Ini adalah dirakit ini untuk penyambungan kabel sambungan yang akan dirangkai antar lubang. Sayang sekali mungkin cuaca kurang mendukung. Tapi kalau bagaimana pertimbangannya Pak Patri? Kalau memang mau ke lokasi nanti kita sudah sampaikan sama Pak Polisi. Kalau memang koordinasi, lokasinya kan dekat di lokasi Permer. Kalau memang besar keinginannya ke lokasi, kita layani nanti di lokasi. Nanti saya koordinasi sama Pak Polisi. Jauh dari sana, kan mobilnya ini kan bisa sampai ke atas. bisa sampai di Kalau anu. lewat dari Basuki atau Basuki kan. Ya kita sampai anu saja. Kita atur di atas sesuai dengan desnya dan parahnya makin di arah kemana. Kayak sosis pak. Sosis. Beras dulu. Kalau itu dia pakai solar itu 25 kilo 1,8 liter. Jadi perbandingannya itu 45 kali 5,5. Perbandingan solarnya 12. Kalau itu dia pakai solar itu 25 kilo 1,8 liter. Iya, kalau itu makanya saya bilang dengan posisi primernya ada di bawah itu lebih memungkinkan dia terbongkar sampai ke dasar. Makanya yang kita praktekkan di sini di Tonasa itu posisi primernya ada di bawah. Karena tidak murni kita harus terapkan itu teori, karena teori pada saat di lapangan itu kadang kita pelintir sedikit. Ya, tidak mutlak itu teori sama dengan di lapangan. Contohnya ini tadi ya, kalau sesuai teori ini pengisiannya
kurang dari apa yang kita keluarkan sekarang ini ampunya. Tapi berdasarkan pengalaman kita evaluasi terus, cocoknya segini ukurannya. Kalau dia densitinya sekitar 0,80, itu pengisiannya sekitar 8 kilo per meternya. Cuma berdasarkan hasil evaluasi di lapangan tidak ketemu, makanya kita naikkan sampai dapat titik yang paling pas per meternya. Jadi tidak selamanya itu teori bahwa itu yang diterapkan di lapangan. Harus ada sedikit melenceng disesuaikan dengan kondisi. Kemudian Tom, yang mana lebih menguntungkan dan optimal itu hasilnya yang 2 steel dibanding yang 3 sampai 4? Kalau dari segi efisiennya, efektifnya pasti lebih menguntungkan yang 3 steel. Terus dari sisi keamanannya juga pasti lebih bagus yang 3 steel. Karena cutting board lebih banyak terbentuk. Kalau 2 steel itu dia lebih rendah. Terus kalau dia 2 steel dengan kebutuhan kerasan kita yang banyak, pasti kita banyak menggunakan, bukan menggunakan ampau, tapi banyak menggunakan dinamit dan banyak menggunakan detonator. Itu pasti peluangnya lebih besar suara. Kalau stemming kan kita sudah tentukan 1,85. Kalau umpamanya keuntungan pengambilan dari tadi metode yang zigzag yang Itu makanya karena dengan metode zigzag lebih hancur, lebih berlemuk hasilnya, lebih menguntungkan dengan pola zigzag. Jer. Dekat itu 500 dari sini, ya. Tempat yang aman itu 500 meternya paling dekat. Nah, kalau kurang dari 500 meter, orangnya blasting tidak mau menembak, action, karena membahayakan, utama itu yang flare rock. Kemudian tahu Om, yang anunya itu flare rock itu batu terbang, kenapa bisa ada batu terbang? Itu batu terbang, ada beberapa hal yang menjadikan dia terjadi flare rock. Bisa saja ini batu lepas yang di atas ini terjadi flare rock karena sudah lepas, dia dalam kondisi lepas. Bisa juga karena stemming dalam pemadatannya tidak maksimal. Karena flare rock itu terjadi karena pemadatan stemming juga yang kurang maksimal. Jadi itulah gunanya stemming, kedalaman stemming dan pemadatannya. Jadi bukan cuma faktor ukuran kedalaman, tapi faktor dari pemadatannya stemming. Makanya itu kita gunakan ini tamper atau bambu yang kita pakai di semen tonasa, itu fungsinya mengukur kedalaman stemming dan memadatkan stemmingnya sendiri. Itu juga saya lihat itu yang seperti begini ini punya potensi untuk terjadinya flare rock karena ini kan dia sudah dalam kondisi lepas, tidak mengikat lagi dengan batuan induknya. Untuk khususnya di daerah crevice di dinding itu kan sudah banyak memang sudah kondisi lepas, itu lebih memungkinkan dia lebih jauh lagi terbangnya terjadi flare rock. Tapi kalau dia masih mengikat dengan batuan induknya, insya Allah kalau yang kita hasil kerjanya bagus, kecil kemungkinan terjadi flare rock. Harus habis. Iya, makanya itu sebelum kita order kebutuhan Handa, itu tujuannya setiap pagi kita mengukur. Dari pengukuran itu kita sudah mengetahui berapa kebutuhan AN-nya untuk dicampurkan dengan fuel oil. Jadi memang kita cek setiap pagi secara real berapa kebutuhan AN-nya, berapa jumlah lubangnya. Maka dari itu hasil yang kita capai menentukan berapa kebutuhan AN, berapa kebutuhan dinamitnya, dan berapa kebutuhan detonator. Detonator kan satu di dalam satu lubang. Kecuali kalau non elektrik. Kalau non elektrik ada in-hole, ada yang di atas permukaan. Kalau ini kita pakai detonator elektrik, cuma satu saja. Pernah ada maksudnya Pak, pernah terjadi di lapangan ada yang Iya, kalau seperti begini memungkinkan sekali di musim penghujan itu sering berlebih. Kenapa? Pada saat kita mengukur contohnya dia tidak hujan, pada saat mau meledakan dia hujan, otomatis berkurang kedalaman lubangnya. Kita eksekusi saja, dia penting di lokasi yang terluar itu. Jadi dia dalam waktu ada air, karena kalau air itu tersentuh dengan air. Iya, karena kita kan ini kan kemauan kita alam ini. Jadi kalau masalah seperti itu tadi sampai terjadi kelebihan Anda, ya
telepon di atas bilang jangan hujan. Jadi ditunda. Anjing. Sudah lihat itu semua tuh teknis pemasangannya primer bagaimana menumpa, bagaimana memadatkan stemming. Para ini tripis larinya ke sana, saya takut kalau ada di sana yang pakai. Bagusnya kalau mau ada di atas sana. Cuma mobil pun tidak mampu naik. Bagusnya kalau ada di atas. Wah, tidak kelihatan. Tidak kelihatan kalau mau ambil gambarnya. Jalan kaki ya, Pak. Hah? Bisa tapi kalau di bawah masih rawan, lebih baik di atas. Oh, di eksa sana, eksa Kobelko itu yang hijau. Bukan, masih dekat itu. Itu sana tuh, yang ada pohon berdiri tidak ada anunya, tidak ada daunnya itu. Kalau mau nanti saya, tapi bagaimana Pak Bakri? Saya transfer 20 orang, mewakili diambil di atas, nanti diantar sama mobil kuning. Sama mobil hitam, nanti dicicil. Komando ini. Komando ya. Enggak. Kalau misalnya 100 rumah kita rangkai baru ada yang putus satu, tidak mungkin kita tes satu-satu. Dan Juledati itu ada anunya dia, harus dia tahu betul itu. Tekniknya satu kali melangkah dia tahu oh ini. Jadi dia harus tergantung di sini. Juledati itu kalau kita mau tes satu-satu kan seluas ini berapa kira-kira? Berapa waktunya? Sedangkan kita juga sama Pak Bakri untuk proses produksi terakhir kita ini kita harus juga tidak menghalang mereka. Jadi dia punya tahan itu 3. Jadi 95 sebentar ini sama kita rangkaian ini. Kita bagi 2. Kita bagi 2 jadi 95 ada sekitar 47 ya, ada 41 jadi kali 3. Kalau misalnya menunjukkan sudah dirangkai kita seri kan kita pakai ini seri paralel. Kalau misalnya menunjukkan di sini 1000 atau 250 itu berarti ada yang bermasalah, ada yang putus Kurang ya? Iya. ada lebih Pak Bakri, ada yang bermasalah. Jadi kita sudah tahu oh 47 kali 3 Harus dicek lagi. iya. Aman ini, berarti ini aman. Nah, kalau kita kali 3 itu, coba berapa? Sekitar 47. Kali 3. Kalau menunjukkan 1000 atau 151. harus dites itu. Tes. Ikut Bi, 30 orang sama Pak. Air limpasan dari sini. Sepeda motor. Gak kelihatan bola. Awas pelan-pelan.
Ada reply. Reply di HP.